soleh-soleha, ternyata kita akan field trip di Jendela Alam. Oke. Nah, ada apa aja ya di Jendela Alam ini? Yuk kita cari tahu, kita ikuti perjalanan di Jendela Alam bersama Kak Teti. Halo teman-teman, sekarang kita ada di Jendela Alam. Nah, ada yang tahu Jendela Alam itu ada apa aja? Ya betul, nah di Jendela Alam kita bisa bermain sambil belajar. Nah, hari ini kita akan belajar memberi makan binatang, terus berkebun konvensional atau menanam dengan menggunakan media tanah. Ada apa lagi ya? Belajar hidroponik atau sayuran yang menggunakan air. Dan yang terakhir kita belajar tentang ayam dan telur. Udah siap untuk berkegiatan di Jendela Alam? Oke, ikutin kakak. Baik anak-anak, ya sekarang kita ke kegiatan selanjutnya yaitu ke animal feeding ya Bu Nasya. Oke, kalau begitu kita telusuri ya. Baik-baik. Oh ya, hari ini kita sama Kak Dengan Kak Teti. ya Kak Teti sekarang ke animal feeding ya. Betul. Ada hewan apa aja nih Kak? Yang kita kasih makan ada rusa, ada mamut, ada kelinci, kambing sama kuda. Nah, kita mau ke binatang yang pertama, kita kenalan dulu ya. baik, Karena Kak. binatangnya punya nama di sini. Gitu, wah rusanya bagus sekali. Nah, ini di sini kita ada rusa, jenis rusanya rusa total dari India. Jauh juga kan ya? Nah, ini rusanya ada jantan sama betina atau laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu jantan yang mana? Yang mana ya? Nah, kalau jantan cirinya ada tanduknya. Nah, ini jantan. Nah, jantan tuh biasanya badannya agak besar, terus ada tanduknya. Kalau betina biasanya lebih kecil dan tidak ada tanduknya. Kira-kira Gitu. ini umurnya berapa tahun nih Kak rusanya? Kalau umurnya sih sekitar udah 6 tahunan sih Bu. Iya. Nah, ini rusaknya itu kalau misalkan lagi musim kawin, nanti tanduknya bisa lepas sendiri. Gitu. Nanti kalau misalkan udah beres musim kawinnya, tumbuh lagi. Nah, tanduknya itu bisa buat untuk hiasan gitu. Jadi nanti dia memang tanduknya bisa lepas. Ada yang tahu nggak makanan rusa itu apa? Apa ya? Makanannya apa ya? Nah, rusa itu makan rumput, sayur-sayuran, sama kalau di sini kita kasih nutrisi juga sih Bu. Gitu. Nah, boleh nggak dikasih makan wortel? Boleh kayaknya ya? Boleh. Nah, rusa di sini tuh memang suka makan wortel gitu. Boleh sambil kasih makan disuapin aja. Anak-anak, kita makanin rusa pakai wortel ya. Yuk Bu Nesya coba yuk. Makan rusa. Lahap sekali. Ada yang tahu nggak kenapa rusa itu hidungnya basah? Iya, banyak sendirnya. Kenapa itu Iya, Kak? itu ciri-ciri rusa yang sehat. Jadi kalau misalkan rusa itu, kalau misalkan hidungnya basah, itu dia rusanya sehat. Kalau misalkan rusanya tidak basah, itu tandanya dia tidak sehat. Gitu. Jadi jangan kaget kalau hidung rusa kenapa ya suka basah. Nah, itu berarti rusanya memang rusa sehat. Gitu.
kita ada di kandang kelinci ya kak? Iya, Wah, kita ada di kandang kelincinya kelinci. banyak sekali. Jenis apa aja nih kak? Ada banyak sih di sini. Kita ada jenis Rex, terus ada jenis Giant juga. Nah, kebetulan kalau misalkan kelinci-kelinci di sini memang yang biasa suka dikasih makan. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa kelincinya dibuka kandangnya tapi nggak berani loncat? Apa ya? Nah, karena kalau kelinci itu memang takut ketinggian. Jadi makanya kita sengaja bikin kandangnya yang tinggi. Jadi pas dibuka mereka nggak berani loncat gitu. Jadi kalau di rumah punya kelinci juga nanti simpan di tempat yang tinggi juga dia nggak akan berani loncat gitu. Terus ada yang tahu nggak kelinci makannya apa? Wortel. Wortel, betul. Nah, di sini juga kelincinya suka makan wortel, tapi kita juga ada makan tambahannya namanya pelet. Nah, ini nutrisi Pelet untuk nutrisi untuk kelincinya gitu. Bahannya dari apa itu kak? Dedak bekatul, jagung gitu, campuran-campuran nutrisi. Kalau kita kan biasanya makannya nasi ya. Nah, kalau ini dia makannya pelet namanya gitu. Ibu boleh cobain kasih makan? Dipegang juga boleh. Ini baik kelincinya. Mana mulutnya? Bedain perempuan sama laki-lakinya gimana nih kak? Biasanya sih nanti digendong, terus nanti kelihatan kalau misalkan dibalik gitu. Terus kotorannya juga kita biasa dibikin pupuk gitu. Jadi walaupun pipis kelinci kan agak bau ya gitu, punya ciri khas baunya, tapi kita tampung kalau di sini pipisnya bisa untuk pupuk dan kotorannya juga untuk pupuk. Jadi sangat bermanfaat gitu. Selain kelinci juga kita ada marmut nih. Yang ini jenis marmut Peruvian, yang ini jenis marmut silkal. Kalau misalkan yang ini dia rambutnya atau bulunya lebih lebat gitu. Kasih makan wortel juga boleh. Sama makannya wortel ya kak? Sama, kalau di sini kebanyakan binatang-binatangnya memang suka wortel. Makan. Wah, langsung. Kalau marmut jenis binatang yang memang berkelompok. Jadi kalau misalkan makan pun dia pasti bersama-sama. Nih. Ya, walaupun bulunya pendek, tapi memang lembut kalau jenis Rex gitu. Terus kalau kelinci tahu nggak dimandiin atau enggak? Enggak kayaknya. Enggak, soalnya kalau kelinci itu kalau kena air nanti dia kayak punya penyakit kulit. Makanya kalau di jendela alam tuh kita kelincinya disisirin, dibersihin aja gitu, tidak dikasih air atau tidak dimandiin gitu. Cuma disisirin aja gitu. Iya, karena kan kalau kelinci-kelinci di sini juga pada pada bersih, Bu. Jadi kita tidak disatukan dengan yang lain. Terus kotorannya pun kan sudah ditampung. Jadi kelincinya pasti bakal pada bersih gitu. Ya, sekarang kita ada di kandang ayam ya, anak-anak. Ya, kita sekarang mau lihat jenis-jenis ayam ya. Ini di sini ayam kampung Arab. Nah, jenis ayam memang ayam petelur. Kenapa disebut ayam kampung Arab? Karena dulunya memang dibawa sama TKI dikembangbiakan di Indonesia. Jadilah disebut ayam kampung Arab. Terus tahu nggak? Dia kenapa juga disebut ayam kampung Arab? Soalnya kayak pakai hijab. Tuh, itu yang warna hitam itu, atasnya itu warnanya putih tapi bawahnya kan hitam. Ya. Jadi memang seperti pakai hijab gitu. Nah, di sini juga kita ada jenis ayam Brahma. Nih, lihat ayamnya ini memang jenis ayam yang besar, terus bulunya juga ini banyak nih sampai ke kaki-kaki juga. Tuh, kalau ini sepasang ada jantan dan betina. Nah, kalau di sini juga ada ayam serama, sejenis sama ayam kate. Dia kecil-kecil ayamnya, kalau itu kan besar. Kalau ini ayamnya kecil. Ini juga sama, ada jantan dan betina. Ini juga sama, ayam kampung Arab yang tadi banyak di sana. Di sini juga ada. Nih, kalau jantan sih biasanya badannya lebih besar. Kalau betina dia lebih kecil.
Ini juga sama, ayam kampung Arab. Ini juga ayam kampung Arab. Nah, ini juga ada ayam lingnan. Nih, ini ayam lingnan ini dari Cina. Dia banyak juga di Indonesia dikembangbiakan. Nah, kalau ayam lingnan ini jenis ayam pedaging, makanya dia besar badannya. Nah, selain itu kita juga ada ayam ketawa. Nih, ada yang pernah dengar nggak ayam ketawa? Nah, ayam ketawa ini sebenarnya dia memang jenis ayam yang ada kelainan pita suara. Jadi kalau misalkan saat dia berbunyi tuh, kalau ayam kan panjang, kalau ini kayak terhenti-henti seperti orang tertawa, makanya disebut ayam ketawa gitu. Kalau ini dari Sulawesi, asli Indonesia kalau ayam ketawa gitu. Ini sama ada ayam kampung Arab. Terus ini juga ayam lingnan, tapi besar banget ini jantannya nih. Ini yang jantannya. Kalau ayam lingnan memang jenis ayam pedaging, makanya dari kaki, badan semuanya juga pada besar-besar. Nah, di sini juga kita ada ayam kalkun. Nih, ayamnya besar-besar kalau kalkun. Nah, kalau misalkan yang jantan yang mana, ada yang tahu nggak? Mana ya? Yang ada jenggotnya. Ya, betul, ada jengger. Jadi kalau misalkan jantan, dia jenggernya memang lebih terlihat dan badannya lebih lebih besar. Kalau yang betina memang lebih kecil. Terus kalau misalkan lagi musim kawin, untuk menarik betina itu dia mengepakkan bulunya seperti merak. Nah, seperti merak. Iya, betul. Gitu. Selain itu juga kita ada burung puter di sini. Iya, tapi dia kenapa disebut burung puter? Jadi kalau terbang dia kadang suka muter-muter tuh. Jadi nggak bisa berhenti langsung ke satu titik, tapi muter-muter dulu, baru deh berhenti gitu. Ada bebek juga nih di sini. Nah, sekarang kita ada di kandang sapi. Ini sapinya jenis sapi Persian Horse. Jadi jenis sapi memang sapi perah gitu. Cuma kalau ini masih anaknya, dia baru berumur sekitar 7 bulan. Oh, udah besar ya 7 bulan. Iya, jadi kalau misalkan yang ini belum bisa menghasilkan susu. Nah, ada yang tahu nggak kalau sapi menghasilkan susu itu kalau udah seperti apa? Usia berapa ya? Berapa tahun? Kalau usia sih sebenarnya nanti sekitar 9 bulan juga udah, tapi yang penting harus melahirkan dulu, Bu. Jadi sama kayak kita, jadi kalau sudah melahirkan nanti dia baru bisa diperah susunya, Keluar gitu, susunya, betul. gitu ya. Jadi kalau masih anaknya belum melahirkan, dia masih belum bisa produksi susu, gitu. Terus kalau sapi itu makanannya juga sama, rumput, terus suka sayuran juga, sama kita juga ada dikasih kayak ampas tahu untuk nutrisinya, gitu. Yuk Ibu mau kasih makan? Boleh. Kalau untuk sapi dia juga akan, ya kita boleh dikasih wortel juga. Nah, kalau sapi nggak akan gigit, soalnya dia kalau ambil makanan pakai lidah, Bu. Selain itu, kalau sapi kan kayak dari susu, daging bisa dikonsumsi juga ya, Bu. Nah, kotorannya pun itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita di sini juga kita tampung biasanya untuk biogas atau pengganti gas LPG gitu, untuk sumber gas. Jadi kalau misalkan untuk kotoran sapi itu tadi kan kotoran kelinci untuk pupuk. Nah, kalau kotoran sapi bisa untuk gas juga, pengganti gas LPG gitu. Gimana itu caranya? Nanti ditampung, kita ada alatnya sih, Bu, gitu. Nanti keluar gas gitu. Tapi memang tidak sebesar biasa gas yang LPG ya, Bu, tapi bisa menghasilkan dan dimanfaatkan untuk gas. Lagi aja, Bu. Nah, sekarang kita ada di kandang kambing etawa. Nah, ada yang tahu nggak kambing etawa itu berasal dari mana? Gimana ya? Nah, dari India. Tapi dikawin silangkan kalau di Indonesia dengan kambing lokal. Nah, perbedaannya tuh dia punya
apa namanya, kuping yang sangat menjuntai panjang nih, lihat tuh. Terus badannya memang lebih besar. Kalau yang lokal-lokal kan biasanya pada kecil, ini lebih besar. Terus untuk yang betina nanti sama kalau sudah melahirkan seperti sapi, bisa diperah susunya, dan ini ada khasiatnya untuk pengobatan asma. Terus kalau misalkan kita gatal-gatal, minum susu kambing juga bagus untuk obat alergi gitu. Kambing juga sama, makannya rumput, terus ada nutrisinya juga. Nah, kita juga suka makan wortel gitu. Bu, boleh sambil kasih makan? Yang lainnya nih. Terusin. Terus kalau kambing ada yang apa, cirinya juga baunya khas sih kalau kambing etawa dibanding kambing biasa. Terus sama kotorannya juga bisa dibikin untuk pupuk tanaman gitu. Selain kambing etawa, kita juga ada kambing kacang. Iya. Nah, kalau kambing kacang, ini jenis kambing hutan, Bu, tapi memang dia kecil-kecil, makanya disebut kambing kacang. Bukan karena makanannya kacang, tapi emang badannya kecil-kecil seperti kacang gitu. Jadi disebutnya kambing kacang. Terus untuk rumahnya juga kita bikinnya yang di atas. Karena kalau misalkan ini kan jenis kambing hutan, jadi suka naik-naik ke atas pohon juga gitu. Tapi nggak menghasilkan susu ini. Enggak, kalau kambing etawa yang menghasilkan gitu. Sambil kasih makan Bu, boleh? Pada lahap. Suka diselundup soalnya, Bu. Ini yang kecil mah ada juga nih. Ini anaknya ya? Iya, ini anaknya. Ini induknya berapa tahun nih Kak? Kalau ini sih sudah sekitar 5 tahunan sih, Bu. Nah, ini kandang yang terakhir. Nah, ini kita lagi di peternakan kuda poni. Nah, ada yang tahu kenapa disebut kuda poni ya? Ada poninya kali Kak? Iya betul, kuda poni itu memang dia rambutnya tuh bagus, jadi ada poninya. Terus kalau kuda poni itu memang dia kuda yang kecil atau lebih pendek dibanding kuda yang biasa gitu. Jadi dia memang hanya sebesar ini kan, kalau kuda-kuda biasa bisa sampai tinggi sekali. Kalau ini dia pendek, terus tidak bisa tinggi lagi. Nah, ini kuda poni berasal dari Sumbawa, masih asli Indonesia. Nah, ini jenis kudanya yang biasa memang di padang rumput, padang savana. Nah, makanya kita buatkan kandangnya memang yang luas, soalnya dia suka berlari, terus guling-guling di tanah gitu. Ada yang tahu makannya apa? Sama rumput. Ya betul, dikasih rumput juga. Terus kita juga ada nutrisinya sama kayak kelinci tadi gitu, atau sapi. Tapi kuda di sini juga dia suka makan wortel. Nah, jadi sambil dikasih makan. Kalau kuda itu giginya biasanya kuning, jadi adik-adik di rumah harus rajin-rajin sikat gigi ya, biar nggak kuning kayak gigi kuda. Nih, mau lihat nih, tuh.
Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik anak soleh dan soleha, hari ini Bu Guru ada di wahana ayam dan telur. Ya simak baik-baik videonya. Soleha, kita akan belajar ayam dan telur bersama dengan Kak Beno. Perkenalkan, Kak Beno silakan. Halo, assalamualaikum. Nama kakak Kak Beno. Oke. Kak Beno, kami boleh bertanya? Boleh. Oke, kita ingin bertanya nih Kak. Ini ada apa ya di dalam sini? Nah, di sini Oke. ini adalah proses pengeraman telur dengan menggunakan mesin. Bagaimana Kak prosesnya? Prosesnya hampir sama kayak seperti dirami sama induknya. Prosesnya itu 21 hari. Gitu. Jadi di sini telurnya itu dia sudah maksudnya sudah ada pejantannya. Jadi telur ini nantinya akan menjadi anak ayam. Oh gitu. Ini apa bedanya Kak? Ini telur yang ada di sini dengan telur yang ada di sebelah sini. Oh, Ini kayaknya sama. lebih kecil atau sama? Hampir sama sih. Soalnya kalau ayam kampung mah lebih kecil. Ada yang kecil, ada yang besar maksudnya. Ini yang kampung. Iya, sama itu juga. Oh sama kampung. Kemudian untuk proses dari telur menjadi anak ayam gitu Kak, itu seperti apa sih Nah, prosesnya? di sini ada contoh dari perkembangan anak ayam di dalam telur dari umur 1 hari sampai 21 hari. Nah, di sini contohnya yang umur 1 hari. Umur 1 hari itu seperti telur seperti biasanya. Ada kuning telur, terus putih telur, cuman bedanya tanda dia udah berumur 1 hari itu ada titik putih di tengah. Itu tandanya dia sudah berumur 1 hari. Lanjut ke umur 2 hari itu sudah ada bercak darah. Sudah ada bercak darah. Kalau umur 3 hari itu sudah bertumbuhnya jantung. Dan jantungnya sudah berdetak. Kalau umur 4 hari itu jaringan-jaringan darah itu semakin banyak yang nantinya itu akan bertumbuhnya seperti organ-organ yang lain. Kalau umur 4 hari itu semua organ itu udah dibungkus untuk pertumbuhnya daging atau kulit dan sudah tumbuhnya mata. Sebelah sini ada tumbuhnya kaki. Kalau umur 7 hari tumbuhnya paruh. Yang ini kan belum ada. Iya, iya. Umur 7 hari itu udah ada paruh. Udah paruhnya ya. Ya. Lanjut umur 8 hari itu tumbuhnya jari kaki. Jari-jari kaki. Jari kaki dan sayap. Kalau umur 9 hari dan 10 hari itu tumbuhnya molekul bulu yang nanti akan tumbuhnya bulu. Iya, iya, iya. Mirip kayak bintik-bintik di tubuhnya. Kalau umur 11 perkembangannya semakin besar. Nah, kira-kira di sini adik-adik tahu nggak? Selama di dalam telur itu ayamnya makan apa? Makan apa ya Bu Guru? Ayamnya ada yang tahu? Soleh-soleha makan apa ya ayam di dalam telur? Coba kita Selama tanya sama Kak 21 Beno. hari. Makan apa tuh Kak? Nah, makannya itu dia kuning telur. Jadi kuning telur itu digunakan sebagai cadangan makanan selama dia bertumbuh di dalam cangkang telur. Lewat mana, ada yang tahu? Lewat mana ya? Mau pindah lewat mana? Mana ya Kak Beno? Lewat pusar. Jadi diserap sama pusarnya atau perutnya. Lanjut umur 12. Umur 12 itu mata dia sudah bisa berkedip. Udah ada kelopak matanya. Terus paruhnya juga semakin besar, semakin keras. Umur 12 hari bulu semakin lebat dan kaki udah ada sisiknya.
Umur 14 sama 15 itu sebetulnya ini kan posisinya berdiri ya. Sebetulnya dia akan berubah posisi ke bagian samping telur. Yang nantinya dia akan mematuk ke bagian tumpul telur. Ke bagian tumpul ini kan lancip. Ke bagian tumpul telur. Umur 16-17 itu si kuning telur itu semakin menyusut karena dimakan sama dia. Masuk ke lewat perut. Umur 18 hari posisinya itu akan semakin ke bagian tumpul telur, ke bagian sini. Umur 19, 20 si kuning telur itu sudah terserap dan si anak ayam di dalam itu sudah mulai sempurna, ada paruhnya, ada sayapnya, bulunya, kakinya, sisiknya, matanya. Dan umur 21 hari itu dia akan mematuk kerabang dalam dan kerabang luar di bagian tumpul telur. Adik-adik pernah ngerebus telur? Pernah makan telur rebus? Telur rebus pernah ya, pernah. Pernah Bu Guru. Suka ada bolongnya? Bolong, iya, ada ruang. Nah, itu rongga udaranya buat Iya. dia nanti menetas, mematuk si kerabang dalam dan luar. Iya Kak Beno, terima kasih sekali, ini sangat jelas sekali ya Bu Kinta untuk proses dari 1 hari sampai ke 20 hari dari telur itu sampai menetas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, dari telur ini yang masih bisa dikonsumsi sampai berapa hari Kak Beno? Khawatirnya nih ya, kita tidak tahu telur yang sudah di rumah berapa hari, kemudian tiba-tiba sudah ada matanya gitu ya. Apakah itu masih layak kita konsumsi atau sebaiknya ini jangan dikonsumsi gitu Kak? Seperti apa tuh Kak? Oke, jadi yang misalkan adik-adik di rumah itu sering beli telur, untuk mengetahui si telur itu masih bisa dikonsumsi atau tidak, itu kita tinggal terangin aja ke lampu. Ya, ke lampu. Kalau misalkan dia terang tembus cahaya itu masih bisa. Atau dengan cara lain, adik-adik tinggal siapkan aja 1 gelas air penuh. Telurnya direndam aja ke gelasnya, ke airnya. Kalau misalkan si telurnya itu tenggelam, itu dia berarti bentar lagi mau busuk. Soalnya semakin hari dia semakin berat. Kalau misalkan dia mengapung itu masih segar berarti. Itu masih baru. Nah, di situ ada contohnya. Oke, terima kasih Kak Beno. Kita lihat contohnya mungkin ya Bu Kinta. Ya, Kak Beno, boleh tanya lagi? Boleh. Nah, saya mau nanya bagaimana cara membedakan jenis telur yang bisa dirami dan tidak dirami, seperti apa? Jenis telurnya seperti apa? Kalau dari jenis telurnya mungkin hampir sama bentuknya seperti biasanya. Cuman kita dari berat itu beda. Kalau misalkan yang diguahi itu atau yang ada pejantannya itu biasanya lebih berat si beban telurnya. Itu aja sih paling bisa dibedain. Terima kasih Kak Beno untuk penjelasannya. Bagaimana Soleh-Soleha untuk penjelasan telur dan ayamnya? Oke, nanti kita akan melihat jenis-jenis ayam mungkin ya Bu Kinta dan Kak Beno. Kandang ayam ya, Kita akan melihat ayamnya langsung ya. Kita lihat nanti ke sana sekarang. Kalau misalkan kita terangin ke lampu itu dia tembus cahayanya tidak terhalang apapun, itu berarti dia masih layak dikonsumsi. Atas. Sama ayam kampung Arab itu memang ada 2 warna, warna coklat sama silver. Ini betina semua. Bedanya di mana tuh Kak? Ayam betina dan ayam jantan. Kalau di sini memang ayam betina semua, tapi kalau ayam jantan itu dia mempunyai jeger yang panjang dan tinggi, dan bentuk bulunya juga lebih besar. Semuanya betina. Ya, betina. Jenis makanannya ini campuran, ada tepung jagung, tepung tahu, ada tepung tulang. Ya, baik anak-anak, sudah jelaskan penjelasan tentang ayam dan telur sama Kak Beno tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari telur sampai ke kandang ayamnya ini, jenis-jenis ayamnya seperti apa, cara bertelurnya seperti apa, sudah jelas ya. Kalau begitu, kita lanjut ke wahana berikutnya ya. Simak baik-baik anak soleh dan soleha.
bagaimana? Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lebih semangat lagi? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, Saleh-Saleha, tadi kita sudah berkeliling di tempat ayam. Ya, di sana kita tadi sudah belajar tentang bagaimana telur menetas kemudian menjadi ayam. Nah, sekarang kita akan membuat sesuatu dari telur. Apa ya yang akan kita buat? Yuk kita ikuti. Ya, Saleh-Saleha, sekarang kita sudah ditemani oleh Kakak Teti. ya, halo Kak Teti. Ya, sekarang kita mau bikin apa ya Kak Teti ya? Kita sekarang mau praktek membuat telur asin. Wah, kita membuat telur asin, teman-teman. Telur asin, ada yang tahu telur asin? Tidak. Tidak. Oke, coba kita lihat. Ada apa ya di sini ya? Ya, ini ada apa aja ya Kak Teti ya? Nah, sekarang kita mau belajar membuat telur asin secara sederhana. Jadi nanti adik-adik di rumah juga bisa mempraktekkan. Nah, untuk bahan-bahannya kita di sini ada garam bata yang garamnya cukup kasar. Bahannya ada garam, terus ini ada abu gosok. Nah, di rumah juga pasti suka lihat ya kalau ibu-ibu pada bersihin piring ada abunya juga. Nah, kita juga di sini pakai abu gosok. Terus ada air. Setelah air ada telur ayam. Nah, kebetulan di sini kita menggunakannya telur ayam. Tapi kalau misalkan adik-adik di rumah mau coba pakai telur bebek itu boleh, atau misalkan telur yang kecil juga telur puyuh. Cuma kalau misalkan untuk telur bebek jadi harus dihamplas dulu karena kan itu teksturnya agak kasar. Jadi biar cepat menyerap kita biasanya amplas dulu. Tapi kalau untuk telur ayam karena kebetulan kan tidak terlalu tebal telurnya. Jadi tidak diamplas. Jadi kalau ini mah sudah bisa untuk menyerap gitu. Untuk telurnya harus yang sehat ya Kak ya? Iya, kalau ini sebenarnya kita pakai telurnya memang telur yang bisa dikonsumsi karena nanti juga hasil prakteknya kita bisa cobain rebus juga. Nah, bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak untuk praktek buat telur asin seperti apa? Nah, yuk kita cobain praktek membuat telur asin ya. Untuk perbandingannya, jadi kita menggunakan 1 genggam garam. 1 genggam garam dimasukkan, terus 2 genggam abu gosok. Nah, 2 genggam. Nah, setelah itu kita kasih air sedikit saja. Nah, setelah itu kita campurkan. Harus merata ya. Siang-siang, panggilan ditujukan kepada Adik Riandra dari Jakarta. Kami tunggu kehadirannya di area tiket masuk untuk kegiatan memberi makan hewan. Kembali kami informasikan panggilan ditujukan kepada Adik Riandra dari Jakarta. Kami tunggu kehadirannya di area tiket masuk untuk kegiatan memberi makan hewan. Terima kasih. Nah, sudah tercampur semua, kita ambil 1 butir telur ayam. Setelah itu kita baluti semuanya. Nah, kenapa harus dibaluti? Karena kalau misalkan tidak dibalut, nanti garamnya tidak akan meresap ke dalam telurnya. Kalau ini kan telurnya rasanya belum ada asinnya. Nah, jadi kita harus pakai garam dalamnya ya. Nah, dibalut sampai semuanya tertutupi dengan merata. Jadi jangan terlalu banyak juga airnya. Kalau terlalu banyak, nanti tidak akan menempel. Jadi seperti ini. Sudah terbalut semuanya, kita masukkan ke dalam abu yang kering. Kenapa? Biar nanti adonan yang sudah kita buat barusan tidak mengelupasi kulitnya telur lagi. Nah, jadi deh. Ada yang tahu nggak kalau misalkan telur asin itu bisa menyerap asinnya tuh berapa lama bisa sampai direbusnya? Ada yang tahu tidak? Nah, nanti setelah ini dibungkus aja sama plastik, udah gitu didiamkan selama 7 sampai 10 hari.
Kenapa harus lama? Karena proses penyerapan garamnya itu memang cukup lama. Jadi kalau misalkan adik-adik nih di rumah praktek 1 hari aja, besok udah dibuka nggak akan asin. Jadi harus tunggu 7 sampai 10 hari dulu, baru nanti dibuka. Setelah dibuka, cobain direbus. Nah, kalau misalkan sudah direbus, nanti cobain deh. Biasanya rasanya suka masir atau asin gitu. Jadi kayak telur asin biasa. Cuma kalau di kita di sini pakainya telur ayam. Jadi di rumah kalau mau praktek, boleh pakai telur bebek, telur ayam, atau telur puyuh juga boleh. Gitu. Sederhana kan bahan-bahannya ya. Nah teman-teman, ini telurnya kita sudah tunggu 7 sampai 10 hari ya. Kita akan coba buka ya. Dalamnya seperti apa? Nah, dibuka balutannya, dibersihkan. Setelah dicuci nanti tinggal direbus. Udah direbus, cobain deh rasanya nanti asin atau enggaknya ya. Oh iya ya kan, kalau misalkan tidak ada abu gosok, bahan untuk penggantinya ataukah ada bahan lain? Iya Kak, jadi sebetulnya kalau untuk bahan buat telur asin itu kita sebenarnya nggak cuma abu gosok aja, kita juga bisa pakai batu merah. Cuma kalau batu merah kan memang agak sulit ya, jadi kebanyakan kita pakainya abu gosok karena kan kalau abu gosok dijual di mana-mana gitu. Jadi untuk
campurannya bisa bata merah sama abu gosok sama garam juga gitu. Ya baik Kak, jadi tidak harus sama abu gosok saja ya Kak ya. Betul. Iya, baik. Terima kasih Kakak. Iya, atas sama-sama. bantuannya. Wah, luar biasa sekali ya. Kita banyak ilmu ya hari ini ya. Bu. Iya, semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Oke anak soleh-soleha, nah seperti itulah untuk pembuatan telur asin. Bagaimana? Bisa dicoba di rumah? Oke, terima kasih soleh dan soleha. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini Bu Yeni sama Bu Hera sedang field trip ke Jendela Alam. Nah hari ini kita akan belajar tentang hidroponik bersama Silakan, nama saya Deni. Kak Deni. Bersama Kak Deni ya, soleh dan soleha. Nah bagaimana sih caranya belajar hidroponik itu? Nah kita dengarkan dari Kak Deni ya, soleh dan soleha ya. Ya siap. Oke, Kita siap untuk langsung mulai langsung tanam, ya. dikasih biji, Iya. tapi harus dikasih air terlebih dahulu. Iya. Oke. Oh, sekarang kita akan langsung memasukkan bijinya ya ke dalam Kita roh akan menanamnya. itu harus satu biji kah atau bagaimana? Atau boleh lebih? Kalau untuk jenis sayuran yang lebar, daunnya lebar, diusahakan satu lubang itu satu biji. Oh, satu iya, lubang iya. satu biji. Lubang satu biji. Wah, hati-hati ya memasukkannya. Harus Bijinya satu biji kecil-kecil satu ternyata. lubang. Oke, kita sudah menanam pakcoy. Kemudian kita akan menanam Oke, bijinya itu sangat kecil anak soleh dan soleha. Bijinya itu sangat kecil dan nanti akan menghasilkan tanaman yang sangat indah ya. betul sekali dan sehat ya, tentunya sehat. Betul, Bu Sangat Guru. sehat sekali ya. Berikutnya ini biji selada. Ini selada. Selada teman-teman, ini biji selada ya. Harus hati-hati sekali ya. Ini memasukkan bijinya. Boleh kita mencobanya, Kak? Oke. Oke, Bu Guru dicoba kita masukkan. Siap, mau Bu Yeni dulu atau mau saya dulu? Boleh Bu Hera dulu ya. Siap. Bu Hera mau coba ya? Yang ini ya, Menanam mau mencoba biji bayam. bayam. Oke. Nah, kalau untuk bayam, Oh, gimana karena Pak, kan dia itu? tinggi, Oh iya. terus si daunnya nggak terlalu lebar. Oke. Diusahakan per lubang itu minimalnya 4 atau 6 Oh, biji. lebih banyak. Oke. Lebih Karena kalau banyak. misalkan satu, dia kan sayang tempat lah, Oh, karena dia iya. tinggi nggak lebar gitu. Oh, jadi karena bayam ini tinggi, tumbuhnya terus ke atas, jadi satu lubang itu boleh 4 atau 5. Oke, silakan Bu Oke, Hera. saya coba ya Kak ya. Di sini. Wah, sudah nih. Oke, Sudah menanam. Bu Yeni, silakan. kalau Bu Yeni mah mau nanam Apa? pakcoy aja ya. Oke, boleh. Pakcoy yang satu lubang satu biji. Coba ya kita nanam. Oke. Oke, kita cek ya. Kita tutup sama plastik hitam. Teman-teman di sini aja ya. Oke, bentar ya, nanti diambil plastik hitamnya sama kakak. Oke, anak-anak dan soleha, kita langsung tutup ya. Tadi bibit-bibit yang sudah kita tanam, lihat ditutup seperti ini. Ditutup rapat ya. Dirapat sama plastik hitam ya. Iya. Tidak boleh ada udara masuk itu. Atau bagaimana? Atau boleh? Disiram tidak, Kak? Kalau ini sudah tertutup ya, kedap udara aja. Oh, Ya, harus kedap udara, berarti jangan masuk udara ya. Ini berapa hari, Kak? Ini ditutupnya kurang lebih 3 hari. Oke, 3 hari ditutup. Tidak usah disiram, Tidak usah. tidak usah disiram, tidak usah ditengok, Ya, apalagi tidak sampai usah. dilihat, apalagi sampai dibuka-buka ya. Jadi tetap Iya. simpan, boleh disimpan rapat seperti ini. Dan nanti setelah 3 hari kita akan cek membukanya. Bagaimana yang sudah ke-3 hari, yang sudah kita tanam, kita cek yuk sama-sama. Ini
Contoh ya udah Dan ini hasilnya. Nah, ini yang sudah 3 hari ya, tumbuh seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini dipindahkan kemana, Pak? kalau misalkan udah 3 hari ini dibiarkan dulu aja Di tempat ya udara terbuka sama. ya dikenalkan dulu sama sinar matahari iya. Biar biasanya kalau misalkan terlalu teduh kalau udah tumbuh kayak gini biasanya dia malah kutilan atau tinggi. Jadi kenalkan dulu sama sinar matahari biar si batangnya itu kuat. Oh iya, jadi dibiarkan dulu oleh sinar matahari ya, kenalan dulu sama sinar matahari biar batangnya kuat. Jadi biar nggak kutilang gitu. Ya, istilah hidroponiknya kutilang supaya tidak kutilang dibiarkan dulu terkena Ya, sinar. mungkin tahu ya kutilang apa ya. Kutilang itu apa, Kak? Jadi kutilang itu kurus, tinggi dan langsing. Kutilang itu ternyata kurus, tinggi dan langsing. Oke, yang kutilang. Berarti dibiarkannya selama berapa hari, Kak? Kalau untuk dibiarkannya bisa 3 hari atau 4 hari. Baru dipindah ke sistem yang kita punya. Kita mau dipindah sistemnya seperti apa penanaman yang kita mau. Karena hidroponik ada beberapa, ada yang irigasi tes, ada yang hidroponik, lalu ada juga yang vertikal. Yang di sini di sini banyaknya yang apa, Kak? Kalau di sini jenis NFT atau perairan dangkal kalau yang ini. Oh, perairan dangkal. Berarti itu teh airnya mengalir terus atau bagaimana? Airnya kalau misalkan di sini namanya itu 8 jam. Jadi di siang hari aja mengalir terus. Nah, kalau udah sore karena kan cuaca udah mulai dingin juga, si airnya dimatiin. Oh, seperti itu. Jadi tidak mengalir 24 jam. jam, 24 jam, tetapi hanya siang hari dan itu pun 8 jam. Iya, 8 jam Karena kan- berarti Karena kan ada rokonya, jadi dia bisa mengikat air. mengikat air, ya, menyimpan air ya Iya. di dalamnya. Iya, siap. Kita lanjut kemana, Kak? Kami boleh lihat-lihat tanaman yang sudah di apa itu teh namanya? Oh, tadi pindah ke tempat Oh, ini udah sendiri-sendiri dan udah dipindahkan ya Iya. ke tanamannya dan siap panen. Oke. Silakan dilihat. Ini namanya apa, Kak? Dan soleha, ini Bu Guru sudah berada di antara tanaman yang tumbuh subur dengan media hidroponik. Di sini ada beberapa tanaman yang sangat subur. Nah, di sini ada apa ini? Naibai. Naibai, betul. Naibai. Kemudian ada bayam juga. Betul. Ada salada Jepang. Ya, salada sebelah sana ya. Salada Jepang. Ada juga pagoda ya. Iya. Ini pagoda. Kemudian Ada sawi sawi. sebelah sana dan ada salada air ya. Ya. Oke, kita mau panen Bu Guru. Wah. Boleh. Langsung akan memanennya anak soleh dan soleha. Ayo, Kita lihat mau yang mana ya yang panennya? yang ini dulu ya. Coba. Kita akan panen. Naibai. Ya. Coba kita mau. Hari ini kita akan panen sayuran. Ini namanya pakcoy. Masya Allah. Udah agak Datang ke sini tadi kita nanam, setelah nanam benihnya sudah jadi dan sekarang kita panen. Mantap, hebat.
Ya, anak soleh dan soleh kita pilih ya, yang mana kak? Coba yang sebelah sini Bu Guru. Oh, sepertinya yang ini nih. Kita akan panen. Kita panen ya. Panennya gampang, tidak usah menggunakan pistol ataupun gunting, tinggal diambil. Tinggal ambil. Wah, tinggal ambil yang mana? Sebenarnya yang ini sangat bagus. Boleh, yang ini apa yang ini? Wah, Ibu Guru juga bingung. Yang ini ya? Oke, Silakan Bu Hera yang ambil. Bu Yeni yang Wah, ini. coba kita angkat ya. Wah, wah, lihat anak soleh dan soleha. Bagus ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sehat. Lihat, medianya di bawahnya air, akarnya tumbuh dengan kuat ya. Lihat, dan ini tanpa obat kimia. Betul. Ya, ini dengan air. Yuk, Oke, kita panen apa ya. lagi? Kita simpan ya. Teman-teman, sekarang kita ke pagoda ya. Kita sudah berada di Ada air. Ya Coba lihat Allah. daun-daunnya begitu sehat, Subur dan sehat. juga bagus ya. Soleh dan Iya. soleha. Sekarang kita panen yang sekarang lihat di sini selada ya. Iya. Mau yang mana? Oke, kita akan panen yang mana? Aduh, indah sekali. Yang ini boleh? Yang ini atau yang sebelah sana? Sama aja ya, yang ini aja ya. Alhamdulillah kita sudah punya 3. Aduh, oke. Sudah punya 3 sayuran sehat ya. Iya, betul. Hari ini kita panen 3 ya Bu Guru ya. 3 sayuran yang sehat. Yang pertama ini ada apa tadi Bu ya? Pakcoy, Pakcoy, kemudian ada pagoda, dan ini ada selada air. Nah, anak soleh dan soleha ternyata tidak hanya ditanam ya Bu Guru ya. Ternyata ada media-media lain yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk bercocok tanam ya. Di air juga seperti ini. Kalau anak soleh dan soleha di rumah boleh di bekas aqua ya. Betul. Aqua bekas tidak usah dibuang, boleh untuk menanam sayuran seperti ini. Alhamdulillah anak soleh dan soleha kita sudah panen hari ini. Sudah bercocok tanam, sudah memanen. Iya. Sekarang nanti kita lanjut kemana lagi ya field tripnya ya? Kita Ya sebelum ditutup kita ketemu dulu sama Kak Deni ya. Iya. Kita ketemu dulu. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, Bu Yeni dan Bu Hera sudah bercocok tanam hidroponik ya. Sambil memanen juga sama Kak Deni. Iya. Kak Deni terima kasih atas waktunya dan ilmunya untuk kita Iya. semua ya. Sehingga kita juga banyak ilmu untuk ternyata menanam itu tidak hanya di tanah Iya, ya, bisa betul. juga di air. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau kita banyak kekurangan di sini. Iya. Dan anak soleh dan soleha juga di rumah bisa mencontoh ya Kak Deni ya. Bisa tidak hanya di air seperti ini yang ngalir ya, tapi di bekas aqua juga bisa ya. Ini juga bisa. Ini lebih sederhana. Oh, ini lebih sederhana, lebih gampang. Kalau ini kayaknya ini seperti apa Kak? Kalau yang ini sama saja. Oh. Kalau tadi kan dipindahnya ke air. Iya, kan? dipindahin ke Ya. air. Nah, kalau yang Oh. ini tinggal langsung disimpan. Oh iya, ternyata seperti itu anak soleh dan soleha. Jadi kalau yang benih ini dipindahkan ke air tadi akan seperti yang Bu Guru panen, seperti ini. Nanti kalau di rumah juga boleh dari benih dipindahkan ke sekam seperti ini ya. Bisa. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, soleh dan soleha, sekarang kita tadi udah belajar tentang menanam di air ya. Sekarang kita akan belajar Lanjutkan berkebun di media yang lainnya ya. Seperti apa ya? Kita Kita lanjutkan. Halo anak-anak soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak soleh soleha, tadi kalian sudah belajar tentang menanam dengan cara hidroponik, betul? Nah sekarang kita mau apa nih Bu Rina? Iya Bu Eva, kita sekarang akan belajar bercocok tanamnya melalui media tanah Bu Eva. Wah kayaknya seru ya. Pasti seru. Oke kalau gitu yuk ikut dengan Bu Guru. Oke, let's go Bu Eva. nah sekarang kita
kita sudah sama Kak Deni lagi nih. Tadi waktu hidroponik juga sama Kak Deni ya. Sekarang kita akan menanam apa nih Kak Deni? Di sini kita akan bercocok tanam konvensional atau menanam di tanah. Oh, menanam di tanah. Apa yang akan kita tanam? Kita tanam sekarang kita mau coba tanam jagung. Menanam jagung. Menanam jagung. Ukur bangku. Ini apa Kak Deni? Ini jagung. Ini yang akan kita tanam. Menanam jagung. Ini adalah biji jagungnya. Kak Deni, ini biji jagungnya yang nanti akan jadi bibitnya ya? Iya, itu yang ini. Iya. Silakan Kak Deni. Oke, sebelum kita nanam, yang pertama kita harus punya alat dan bahan dulu. Apa aja nih alat bahannya ya? Kalau misalkan di rumah lahannya kecil, paling kita memerlukan kop Kop. kecil ya, sama garpu. Garpu tanah. Itu bukan garpu buat makan ya. Ya beda ya, bukan garpu buat makan. Yang pertama kita gemburkan dulu tanahnya. Yang pertama digemburkan dulu tanahnya. Fungsinya untuk apa Kak? Supaya nanti bahan buah akar itu akan bisa menyebar. Oke, biar nanti pas ketika tumbuh akarnya akan lebih cepat menyebar. Cukup dengan kayak tadi aja ya Kak Deni Ya, ya? ini dia nggak keras aja tanahnya. Nggak keras aja. Ya, kita juga membutuhkan ini namanya tugal. Tinggal. Ini fungsinya untuk ini kan. Oh iya, untuk masukin bibitnya ya? Iya. Oh iya. Sudah dilubang ini. Lubang maksimalnya 3, maksimal 3. Maksimal ya. Paling banyak soleh-solehan 3 biji. Boleh coba Kak? Iya, Bu Guru mau coba. Boleh Kak, silakan dicoba. Ya, Bu Guru coba ya. 3 butir biji jagung. Nah, ini 3 butir ya. Oke, kita masukkan. Bu Eva sebelah sana, Bu Rina sebelah sini. Nah. Ya. Nah, setelah disimpan bibitnya, Lalu disimpan, lalu ditutup. Tutup lagi karena misalkan kalau misalkan tidak ditutup, jadi misalkan datang burung ya dimakan burung. Jadi harus ditutup. jangan lupa ditutup ya. Karena kan biji jagung makanannya burung ya Kak Deni. Iya. Harus ditutup, lalu disiram. Nah, setelah ditutup, kemudian disiram solah-solah ya. Nah, disiram. Kalau untuk penyiramannya itu setiap waktunya gimana Kak? Kalau misalkan penyiraman, kalau misalkan cuaca panas, 1 hari 1 kali juga. Oh, satu hari. Kalau misalkan udah dibilang seperti ini, tinggal ditunggu saja. Ini contoh yang usia 10 hari. Oh, kalau sudah 10 hari seperti ini. Iya. Ini ditunggu 10 hari baru tumbuh seperti ini Kak Iya. Deni? Oh, oke. Kalau misalkan nunggu sampai panen, jagung itu 3 bulan. Kita kalau mau bakar jagung harus tunggu 3 bulan dulu ya. Tunggu 3 bulan. 3 bulan kalau jagung. Ya wah, ternyata menarik sekali ya. Apa? Sepertinya nanti soleha juga yang punya kebun di rumah bisa mencobanya ya Bu Eva. Iya, betul. Mudah ternyata menanam jagung. Mudah sekali. Dan biasanya kalau hasil dari menanam sendiri itu lebih enak, lebih menyenangkan, memuaskan dan menyenangkan. Ya, apalagi dengan merawatnya juga ya. Tidak hanya menanam tapi merawatnya sampai jadi seluruhnya. Yang konvensional ada juga pupuknya. Oh, ada pupuknya Ada teman-teman. juga. Ini dibayar sehari atau gimana? Kalau untuk ini mau 1 minggu 1 kali juga nggak apa-apa. Ya kalau ini itu jangan terlalu sering. Iya. Pemberiannya tidak jadi di sini aja. Pupuk Hanya sedikit saja. sedikit saja. Yang jangan terlalu Jangan terlalu
terlalu dekat. Kasih jarak ya. Ya, kenapa itu Kak? Karena biasanya kalau terlalu dekat, karena pohonnya, karena ini kan sifatnya panas, kalau terlalu dekat biasanya malah jadi gosong. Dia harus dikasih jarak. Wah, ilmu baru ya, ternyata ya, ya, bahwa ternyata untuk menanam, oh tidak boleh sembarangan ya Pak, ya. Harus dikasih jarak ya. Iya. Setelah ini gimana Kak Deni? Kalau misalkan setelah ini dibiarkan aja, kalau misalkan ada perubahan, kurang perubahannya, memuaskan lah. Dipupuk lagi ya. Oh, bisa ditambah lagi. Baru banget ya, kita sudah mencoba menanamnya juga. Mudah-mudahan nanti anak-anak soleh-solehan bisa mencoba menanamnya. Oke. Main ke sini. Ya, yang mau tahu lebih banyak lagi boleh main ke Jendela Alam ya, Bu Rina ya. Iya, ketemu sama Kak Deni ya. Ketemu sama Kak Deni dan belajar untuk bercocok tanamnya lebih lengkap lagi. Oh, ya. Oke, Kak Deni terima kasih banyak. Ya, anak-anak soleh-soleha, yang tadi kita coba adalah yang pertama kita menanam secara hidroponik. Nah, sekarang yang barusan adalah menanam secara konvensional ya, menggunakan media tanah. Nah, selanjutnya kita akan berkeliling lagi di Jendela Alam. Mau tahu kemana? Yuk ikutin terus. Ya, soleh-solehan, tadi kita sudah belajar bercocok tanam untuk jagung di media tanah. Nah, sekarang ini adalah contoh hasil tanaman yang lainnya. Ada apa Bu Eva ini? Nah, kalau ini adalah jenis tanaman gandum. Yang tahu tidak? Kalau kalian suka makan roti gandum, nah awalnya itu dari sini teman-teman. Nah, ini tanamannya juga sama ya. Ya, Soleh-solehan, tadi sudah melihat jagung, gandum, dan sekarang kita ada di tanaman apa nih Bu Eva? ini adalah wortel. Nah, wortel salah satu sayuran yang sehat, mempunyai banyak vitamin. Vitamin apa? Vitamin A untuk mata. Betul. Nih, kalian yang suka makan wortel, ini adalah tanamannya. Nah, sekarang kita mau coba panen ya. Panen, wah asik, seru. Seru. Kita cari dulu kira-kira yang mana ya Bu Eva yang akan kita panen. Oke, siap. Yang mana ya? Kalau Bu Guru mau ini, Bu. Oh iya, boleh, Bu Oke. Eva, boleh, silakan. Ya, nih Bu Eva mau panen ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Sekarang Bu Rina. Kalau Bu Rina mau cabut yang ini? Ya, alhamdulillah sudah tumbuh wortelnya. Tapi memang masih kecil ya, Bu Eva. Iya, betul. Nanti kita tunggu lagi. Ini tanamannya banyak. Jadi nanti kalau udah gede-gede kita panen lagi ya. Oke, tadi kita sudah melihat tanaman gandum, lalu ada wortel. Nah, sekarang ini adalah makanan pokok kita orang Indonesia. Apa Bu Rina? Ini adalah tanaman padi. Wow, padi. Jadi sebelum jadi beras, tanamannya seperti ini ya. Iya, soleh-solehan bisa lihat ya. Ini adalah jenis tanaman padi sebelum diolah menjadi beras. Wah, Masya Allah. Allah itu ternyata memberikan nikmat ya kepada kita banyak sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah selesai nih di berkebun ya. Tadi kita berkebun apa Bu Yeni yang pertama? Hidroponik. Yang kedua Bu Rina? Konvensional ya, Masya Allah ya. Dari tanah dan air ternyata bisa tumbuh tanaman yang luar biasa ya, yang menyehatkan sekali ya. Nah, selanjutnya, setelah di berkebun ini nanti kita akan berjalan-jalan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap duduk di tempatnya. Iya, betul sekali. Masih banyak lagi dia yang akan kita kunjungi. Ya, sampai bertemu lagi di berkebun selanjutnya. Dadah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya perjalanan kita sudah selesai. Tadi kita sudah jalan-jalan kemana saja? Ya betul, kita sudah belajar berkebun hidroponik. Nah lalu apa lagi? Berkebun konvensional. Ya betul. Lalu belajar fase ayam dan membuat telur asin ya. Alhamdulillah perjalanan kita sudah selesai. Nah, semoga kalian dapat mengambil pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya. Sampai bertemu lagi pada field trip selanjutnya. Bye bye.